Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini Kau berikan kesempatan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Roh Kudus tolong kami agar kami mampu menangkap setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya, mari kita belajar untuk bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya saya pernah katakan saudara dan saya melihat Tuhan bukan secara fisik, tetapi lewat firman-Nya. Ketika Dia datang kepada kita, pastikan kita bisa melihat Dia, supaya kalau saudara dan saya bisa melihat Dia, maka kita akan mengutamakan Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, waktu Yesus datang dan berkata kepada Thomas, "Cucukkanlah jarimu ke dalam bekas paku dan ke dalam lambungku." Waktu saat itu Thomas melihat bahwa memang betul-betul dia Yesus yang telah bangkit dan hidup. Lalu Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Artinya secara tidak langsung Thomas menyatakan bahwa Engkau benar Tuhanku, Engkau benar Allahku. Nah, oleh karena itu yang membuat kehidupan Thomas lalu berjalan lewat apa yang dia percayai. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Mari kita belajar untuk melihat Yesus melalui firman-Nya. Ketika firman datang kepada saudara dan saya, kalau kita bisa melihat Yesus di situ sebagai Yesus yang hidup bagi kita, saya katakan kita akan mampu hidup mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen dalam menjalani perjalanan hidupnya, terkadang dia tidak mengutamakan Tuhan, sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia pelayan. Tetapi yang dia utamakan adalah uangnya, jabatannya, kekayaannya, atau nama baiknya, atau kehormatan. Itu yang dia utamakan di atas hidupnya, dan itu yang dia kejar dalam kehidupannya. Terkadang Tuhan itu hanya dipakai sebagai tempelan-tempelan saja, supaya seolah-olah dia percaya kepada Tuhan. Padahal sebenarnya yang dia kejar dalam kehidupannya bukan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita belajar supaya dalam hidup kita hanya Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, yaitu dengan cara saudara dan saya belajar untuk bisa melihat Yesus melalui firman-Nya. Oleh karena itu dia katakan, "Saat engkau mendengarkan firman, jangan keraskan hatimu, tapi lembutkanlah hatimu." Hati yang lembut itu hati yang mudah dikoreksi, hati yang mudah ditegur, hati yang mudah dinasehati. Itu hati yang lembut. Hati itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau hati itu kita miliki dalam hidup kita, maka saudara dan saya akan mampu untuk melihat Yesus sebagai Yesus yang telah bangkit bagi kita dan memberikan kehidupan bagi kita. Maka itulah yang membuat saudara dan saya akan berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, hanya tujuan Tuhan yang akan kita cari di situ. Apa yang kita ekspresikan dalam seluruh kehidupan kita, hanya tujuan Tuhan yang kita akan cari dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita lakukan dalam perjalanan hidup kita itu akan membuat hidup kita ini akan terus berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita akan kita alami dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada tujuan Tuhan, maka yang ada adalah kekacauan. Oleh karena itu, pencinta Klavos yang diberkati Tuhan, mari saya ajak saudara bagaimana supaya kita bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Berkata seperti Thomas, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Dengan cara saudara dan saya pastikan bisa melihat Yesus yang hidup melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar. Ajarilah kami, mampukanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, untuk kami bisa menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Kami melihat Yesus yang hidup melalui firman yang kami dengar. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami, biarlah kami mengalami realita firman-Mu dalam hidup kami.
Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.